Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil amal ala jami'il alam, wassalatu ala sayyidina Muhammadin sayyidi arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyal ulumi wal hikam. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, ihsan serta sehat wal afiat sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Sholawat bertangkaikan salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu DPL, Ibu Faridah Rahmawati Esos, yang terhormat pembimbing lapangan PPL Mayor, Ibu Titsna Musyfiro Esos, dan rekan-rekan yang berbahagia sekalian. Berdirinya saya di sini akan membawakan sebuah kisah yang insya Allah bisa kita ambil. Kisah ini terjadi pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Ada seorang pemuda yang merasa kelelahan dari perjalanan jauhnya. Pemuda tersebut bersandar di sebuah pohon yang besar. Ia lupa untuk mengikat untanya. Kemudian pemuda itu tertidur. Lalu untanya merasa kelaparan. Ia mendatangi sebuah kebun yang luas dengan penuh sayur mayur, dengan penuh buah-buahan. Tak lama kemudian unta tersebut memakan seluruh yang ada di ladang tersebut. Tak lama itu ada seorang pemilik kebun datang, seorang kakek-kakek. Ia merasa kecewa, ia merasa marah karena kebun yang ia tanami telah hancur dimakan oleh unta. Tak lama kemudian si kakek itu menghampiri unta tersebut lalu membunuh untanya dengan pisau yang ia bawa. Tak lama kemudian pemuda yang tadi bersandar di pohon bangun. Ia merasa kehilangan untanya. Ia mencari untanya dan ia tiba di suatu kebun. Ia melihat untanya sudah terkapar. Lalu pemuda tersebut melihat kakek. "Wahai kakek, mengapa engkau membunuh untaku?" Lalu jawab kakek apa? "Wahai pemuda, untamu telah menghancurkan seluruh kebunku. Untamu telah memakan seluruh sayur-sayuran dan buah-buahan di kebunku." Lalu si pemuda mengatakan, "Wahai kakek, padahal kalau mau engkau tidak usah membunuh untaku. Aku yang akan mengganti seluruh kerugian yang engkau dapati di kebunmu." Dengan emosi, dengan penuh amarah, pemuda tersebut menghampiri kakek lalu mencekik si kakek itu hingga kakek itu terkapar tak berdaya. Kemudian pemuda itu mendekati kakek tersebut lalu merasa menyesal apa yang telah ia perbuat. Tangannya telah membunuh seorang manusia. Tidak lama kemudian ada dua orang pemuda anak kakek tersebut datang lalu menghampiri pemuda itu. "Wahai pemuda, apa yang kau lakukan kepada ayahku? Apa salah ayahku hingga engkau membunuh ayahku?" Lalu si pemuda tersebut menjawab, "Wahai pemuda, maafkan aku menyesal telah membunuh ayahmu karena ayahmu telah membunuh untaku." Tak lama itu pemuda yang satunya lagi menarik baju si pemuda itu lalu mengatakan, "Aku akan membunuhmu." Lalu saudaranya mengatakan, "Hai kak, kita jangan membunuh dia, bawalah ia ke Khalifah Umar, dia Khalifah Umar yang menghukum." Tibalah 3 orang pemuda tersebut di perkumpulan. Lalu 2 orang pemuda yang anak kakek mengatakan, "Wahai Khalifah, aku ingin meminta keadilan. Aku ingin kau menghukum pemuda ini karena pemuda ini telah membunuh ayahku." Lalu Khalifah mengatakan, "Wahai pemuda, apa yang dikatakan pemuda itu benar?" Lalu pemuda itu mengatakan, "Iya Khalifah, aku telah membunuh ayahnya karena ayahnya telah membunuh untaku." Tak lama tersebut Khalifah mengatakan, "Wahai pemuda, hukumanmu adalah hukuman penggal." Terus si pemuda mengatakan, "Wahai Khalifah, aku ingin meminta keringanan karena aku orang jauh, aku tidak berpamitan kepada keluargaku. Aku ingin berpamitan kepada keluargaku lalu meminta ridho. Aku janji akan datang esok untuk memenuhi hukumanku." Lalu Khalifah mengatakan, "Wahai pemuda, jika engkau nanti esok tidak datang, siapakah yang akan menjamin dirimu?" Tak lama kemudian ada seorang sahabat yang mengacungkan tangan, "Wahai Khalifah, aku yang akan menjamin pemuda ini jika pemuda ini tidak datang esok hari." Setelah itu esok hari datang. Tak
Tak lama ditunggu, pemuda tersebut tidak datang. Sekitar 10-15 menit tibalah seorang pemuda dari ujung padang pasir. Lalu Khalifah mengatakan, "Wahai pemuda, mengapa engkau datang? Padahal kalau engkau mau, engkau bisa kabur dari hukuman ini. Sudah ada orang yang menjamin dirimu untuk dihukum penggal." Lalu jawab si pemuda itu apa? "Wahai Khalifah, aku tidak ingin di zaman umat Nabi Muhammad SAW ada orang yang tidak memenuhi janjinya, ada orang yang tidak bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat." Tak lama kemudian Khalifah mengatakan kepada sahabat, "Wahai sahabat, mengapa engkau mau menjamin orang ini? Padahal engkau tidak kenal ia, padahal engkau tidak pernah bertemu sebelumnya." Lalu jawab sahabat apa? Sahabat menjawab, "Wahai Khalifah, aku tidak ingin di zaman umat Nabi Muhammad SAW ada seseorang yang tidak saling menolong sesama muslim, ada seseorang yang tidak saling membantu, padahal ia telah menyesali perbuatannya." Khalifah meneteskan air mata. Tak lama kemudian dua anak kakek-kakek tadi mengatakan, "Wahai Khalifah, aku ingin mencabut hukumanku kepada pemuda ini." Khalifah mengatakan, "Kenapa engkau mau mencabut hukumanmu kepada pemuda ini padahal ia telah membunuh ayahmu?" Lalu jawab si pemuda tersebut apa? "Wahai Khalifah, aku tidak ingin di zaman umat Nabi Muhammad SAW ada seorang pemuda yang tidak mau memaafkan sesama hambanya, tidak mau memaafkan sesama muslim padahal ia telah meminta maaf, padahal ia telah menyesali perbuatannya." Lalu serentak orang yang hadir di tempat tersebut mengatakan, "Alhamdulillahirabbil alamin." Kisah yang dapat kita ambil hikmahnya adalah apa, sahabat-sahabat semuanya? Bahwasannya kita sebagai sesama muslim, kita harus menahan amarah, kita harus menahan emosi, dan kita harus saling tolong menolong kepada sesama muslim, dan kita harus senantiasa memaafkan, saling memaafkan, apalagi orang yang meminta maaf telah menyesali perbuatannya. Sebagaimana dalam firman Allah surat Ali Imran 134, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna wasyarri wadh-dhara'i wal kadhiminal ghaiza wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak di waktu luang maupun sempit, orang yang menahan amarahnya, dan orang yang saling memaafkan kepada orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah, wallahu a'lam bil murad. Di sini mengatakan bahwasannya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya mengambil satu dari 3 sikap yang merugikan, yang telah merugikan dirinya dari sikap orang lain. Yang pertama, menahan amarahnya. Yang kedua, memaafkan kesalahannya. Dan ketiga, berbuat baiklah pada sesama. Masya Allah, jika kita ingin hidup tentram, jika kita ingin hidup damai, jagalah amarah kita, jagalah emosi kita, dan maafkanlah sesama manusia, serta berbuat baiklah kepada hamba Allah. Sebagaimana dalam syair mengatakan, "Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, berpikir pun akan jernih, semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, pikiran selalu gemuruh, hati kian jadi rusuh, dengan Allah kian jauh." Masya Allah, jangan sampai kita mempunyai hati-hati yang rusak, hati-hati yang selalu berpikiran kotor, hati-hati yang enggan sekali untuk membantu orang lain. Dan ringankanlah kedua tangan kita, ringankanlah kedua kaki kita untuk saling tolong menolong sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, agar kita diakui kelak di yaumul kiamah nanti menjadi umatnya.
dalam syair mengatakan, Rasulullah dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu pahit getir, perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Jangan sampai kita menjadi umat yang tidak diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.